Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi di TPI ya. TPI ini Ya, di Wiriang, Kecamatan Biasuri. Kita lagi bersama dengan abang kita, Bang Mat Galang. Atau kesingkatannya apa tuh Galang tuh? Ada singkatannya ya? akronim dari nama termasuk marga Muhammad Gaus Ahmad Lelang Aya. Oh, jadi Galang itu ada kepanjangannya ya? Ya, Oh, oke. tapi Aya ada inspirasi juga. Ah, Galang itu ya mengingatkan kita untuk senantiasa menyatukan kekuatan-kekuatan, menggalang kekuatan. Galang kekuatan. Jadi dari setiap kekuatan kemampuan kita yang dengan segala keterbatasan dihimpun menjadi satu kekuatan yang lebih besar. Oke. Itulah arti dari Galang itu ya. Ya. Karena nama ini sedikit banyak ada di dalam buku ini teman-teman. Buku Santri Kota Karang. Nah, ini dia bukunya. Jadi sedikit banyak lah ada nama Galang di sini. Dan hari ini kita bincang-bincang santai, kita tanya-tanya. Kebetulan abang kita nih lagi ada di Kedang, lagi pulang kampung juga. Jadi kita mau tanya ini, kira-kira pengalaman dulu di pondok itu seperti apa. Jadi yang pertama, abang, dulu abang kenal pesantren itu dari mana? Ya, awalnya dari keluarga. Dari keluarga. Keluarga karena ada salah satu kakak sepupu yang menikah dengan ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Ya, sejak itu kita sering disampaikan untuk berangkat mondok di pesantren di Kupang. Sampai awalnya rencana MTS di Hidayatullah Kupang, tapi gagal. Ya. Kemudian baru terwujud ketika masuk di Aliyah. Abang Itu dulu, salah satu dua orang kakak kita, Abang Lukman dan Abang Toib sudah lebih dulu masuk. jadi abang dulu di MIS atau di SD? Awalnya dari SD. SD Jadi di Lebor ya? tingkat jenjang dasarnya itu di SDN Loyobohor, tapi banting setir setelah tamat itu langsung masuknya ke MTS swasta Wiriang. Waktu itu masih swasta, sekarang sudah jadi MTS Negeri 3. Nah, jadi itu agak menyimpang, makanya beberapa tokoh orang-orang tua dulu, kenapa dari SD kau tidak melanjutkan ke SMP gitu. Ah, berarti sudah merasakan ini suasana jalan kaki Ya, 3 kilo, ya 3 kilo, ya PP bisa 7 kilo lah. 7 kilo, Karena bertahun-tahun sekitar, itu, 3 tahun. 3 Alhamdulillah. tahun, luar biasa. Sempat putus sekolah, kemudian alhamdulillah karena kebaikan guru-guru kita ya kita ada kembali lagi ke Ditarik sekolah. lagi kembali ya. Oke, waktu itu kalau abang sendiri ke Kupang itu tahun berapa? 2002 setelah tamat MTS 2002 ya sekitar bulan-bulan Juni ya berangkat ke Kupang. Itu jadi santri Aliyah angkatan yang ketiga Aliyah Hidayatullah Kupang itu baru tahun ketiga. Tahun ketiga. Waktu itu berangkat dengan siapa? Itu dengan abah keluarga yang ada di Kupang, bapak kecil bapak kecil ya. Kalau kita panggilnya bapak kecil, kalau di luar itu sering disebut paman. Itu adik kandung dari ayah. Itu yang jemput ya? Ya, karena mereka sedang berlibur ke kampung, ya, kemudian termasuk salah satu kakak sepupu yang sudah lebih dulu di pondok, ya Abang Lukman juga sedang liburan ke kampung sehingga bisa sama-sama dengan mereka ke sana. Sama-sama sana. Oke. Kemudian kita kan dari dunia luar lah. Ya, Yang di kampung ini kita tahu lah, zaman-zaman itu kan istilahnya kan ya sudah terbiasa dengan kondisi kayak gini. Begitu masuk pesantren itu kesannya itu kayak gimana waktu itu? ya Kaget atau biasa saja? memang kaget. Jadi waktu sebelum berangkat itu berpikirnya kalau Kupang itu kan sudah kota. Waktu itu. Jadi sampai ke pelabuhan waktu itu dengan ferry sampai turun di pelabuhan Bolok, kemudian ya berangkat ke kota, ke wali kota, sehingga di kakak yang ada di Kampung Solor. Itu masih wilayah kota. Kota. Ya, dan sampai kemudian sorenya itu baru berangkat ke pondok. Itu naik demonya itu di Pasar Impres, demo pasar waktu itu. Ya, lampu Nah, 3 itu apa? lampu 8. Lampu 8 ya? Lampu 8 dulu tuh masih lampu 8 itu sampai ke Tablolong. Ya itu kita tunggu di sore hari baru mereka berangkat. Nah, itu ya di pasar masih ramai. Masih beras ya? Ya Pasar Impres. Tapi begitu sudah mulai keluar itu sudah mulai wah. Sampai di Terminal Tabun sudah mulai melihat wah sudah agak sepi keadaannya. Nah, keluar dari Tabun itu yang lebih
lebih parah lagi. Parah. Sudah mulai banyak jalan rusak, Hutan, hutan, lebih banyak hutannya. banyak hutan. Ya, kaget sampai turun di Batak itu, ya Allah. Ini kita dari kampung ke kampung sebetulnya. Dari kampung ke kampung, Ya. bukan kampung ke Malah kota. malah kesan awalnya tuh kampung ke hutan gitu. Oh gitu ya. Jadi saat itu sampai di sana teman-temannya banyak nggak? Waktu itu asramanya di mana? Atau sistem waktu itu belajarnya seperti apa? Dulu itu masih sekolah formalnya sudah berjalan, Sekolah formal sudah jalan ya? tapi belum mendapatkan izin. Makanya kita angkatan-angkatan pertama itu masih menumpang di Man Kupang. Nah, waktu angkatan ketiga itu termasuk yang paling banyak. Sekitar 30-an, 35 Satu atau kelas? 35. Ya, satu kelas. Oh, banyak sekali. Karena tuh semua lulusan dari MTS Hidayatullah itu langsung masuk ke aliyahnya. aliyahnya. Di atasnya kita di angkatan yang kedua kakak kelas itu sekitar 19-an. 19 atau 22 sekitar itu. Yang paling sedikit itu angkatan pertama itu sekitar 5 orang. Nah, itu tapi yang aktif itu hanya 3 orang ya. 2 orang. Ya. Ya, 5 orang itu 2 putri, 3 putra. Gabung Nah, masih waktu itu. Iya, masih gabung karena pergisan tahun pertamanya. Kemudian yang 3 putra ini satunya domisili di luar di Tabun. Abang ini Saiful ya dari Jawa. Domisili di Tabun. Jadi yang mondok itu 2 putra itu saja. Tapi dalam perjalanan 1 orang itu pindah ke MAN karena dia mau masuk jurusan IPA. Satu kakak Sarif dari Kota itu masuk ke MAN, pindah ke MAN, sehingga yang di pondok tingkat kelas angkatan pertama itu hanya 1 orang saja. Nah, jadi seringkali beliau masuk kakak kelas itu seringkali masuk sendirian di kelas itu. Itu fenomena yang biasa ya di pondok. Ya, tapi saat itu tidak terlalu terasa karena ya sekolahnya lebih banyak di hutan. Sekolahnya banyak di hutan. Iya, Kenapa? lebih di hutan. Kenapa bisa di hutan? Ya karena aktivitas kita hari di hutan. Kalau sudah di atas jam 7-8 kemudian belum ada guru yang datang atau kelasnya belum ada guru itu biasanya langsung ya main-main ke hutan. Kadang kalau ya masih syukur kalau kita main bola karena main bola itu di lapangan, terpusat di lapangan. Tapi kalau sudah masuk ke hutan itu susah dicari itu. Nah, dalam 1 pekan itu Iya. itu kalau sudah sampai 3 guru 4 guru yang masuk ke kelas itu kita sudah merasa bahwa itu kita sudah betulan sekolah. Ada betulan sekolah. Ya. Nah itu yang sekarang itu adik-adik merasa oh kok masa ada sekolah seperti itu modelnya itu. Ya, tapi alhamdulillah dari situlah lahir banyak kakak-kakak yang apa namanya ya minimal mereka punya terserah dia apakah dia ada di pesantren ataupun tidak cita rasa pesantrennya itu yang masih Kenangan itu masih ya, membekas. Kenangan ada itu masih kenangan yang membekas. sangat luar biasa gitu. Waktu itu kepala sekolahnya siapa kalau di zaman abang dulu? Itu di 3 tahun itu kepala sekolahnya 3 orang. 3 tahun itu 3 orang ya? Ya, pertama itu Ustadz Samsudin Amir ya kemungkinan beliau itu kepala sekolah pertama. Kemudian sempat ganti ke Ustadz almarhum Ustadz Hasan Senter. Rasa Senter. Ya, setelah itu baru pas ujian kelas 3-nya itu ganti lagi ke Ustadz Akbar Kideng. Ya, beliau yang mengurus beliau yang mengurus proses kami ujian ke MAN waktu itu. Man Kupang. Man Kupang Dulu ya? itu Man model Kupang. Man model Kupang. Kemudian abang di situ kan 3 tahun ya. Ya. Selama 3 tahun di sana pasti banyak suka duka, banyak pengalaman yang didapat lah. Kira-kira momen yang paling berharga, yang paling diingat, yang paling berkesan sampai sekarang ini? Secara spesifik momen tertentu mungkin tidak ada karena saya merasa semua kenangan itu memberikan spiritnya. Satu garis yang paling berharga bagi saya secara pribadi itu adalah kesadaran bahwa itu yang jasa keikhlasan para guru-guru kita. Kita secara pribadi kita menyadari bahwa ternyata hidup kita ini ya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya bukan sekedar kalau bahasanya di Hidayatullah itu bukan sekedar makan kawin dan tidur gitu. Ya, kita punya tanggung jawab untuk mengurus agama ini dengan segala bentuk kontribusi kita. Kita mau jadi ustadz atau mau jadi apapun yang jelas kita punya tanggung jawab untuk
berkontribusi untuk kehidupan umat manusia, khususnya dalam urusan agama ini. Nah, itu kesadaran yang membekas, yang sangat berpengaruh besar, sehingga sejak di angkatan-angkatan itu tuh kita banyak di antara santri-santri dulu itu ya pengennya melanjutkan perjuangan di pesantren itu. Ya tetap setelah tamat dari pesantren ya kita mengabdi di pesantren. Nah, itu jadi di angkatan saya dari 30-an itu yang sampai bertahan di pesantren Hidayatullah Kupang itu sekitar 5 orang sampai tamat di Aliyah Hidayatullah Kupang. Dari awalnya yang 30-an itu? Iya, dari 30-an. Dan dari 5 orang itu memang tekadnya ya kita tidak mau langsung kuliah, kita mau mengabdi. Ini bukan soal aturan lembaga tetapi panggilan daripada kesadaran kita masing-masing. Jadi kita 5 orang itu bertekad untuk mengabdi dulu baru kuliah. Dan alhamdulillah 5 orang itu ya semuanya kuliah gitu. Ya, setelah pengabdian. Abang waktu itu tugasnya ke Mbai, ya? Atau gimana waktu pertama, itu? Setelah tamat itu tugasnya gimana? Begitu tamat langsung ditarik ke bendahara yayasan sebagai tangan kanan bendahara, ya kasirnya waktu itu. Ustadz Jianto langsung tarik, ya ini adik Gaus ini langsung ikut saya untuk mendampingi saya. Karena saya waktu di Aliyah, kita dulu zaman dulu itu masing-masing santri itu sudah punya tugas. Ya saya dapat tugasnya ya bersih kantor waktu masih santri itu di Aliyah kelas-kelas 11-12 itu ya bersihkan kantor yayasan. Jadi setiap pagi saya buka kantor, kemudian bersih-bersih, kemudian sorenya ditutup. Itu kerjanya. Sehingga setelah dalam perjalanan dinaikkan amanahnya sama Ustadz Zianto mengarsip dokumen-dokumen yang ada di yayasan. Jadi setiap dokumen nanti dibuatkan disposisinya oleh sekretaris atau bendahara. Ya, tapi saya karena lebih banyak di bagian keuangan dengan Pak Jianto, jadi saya mengarsip dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan dan dokumen bendahara itu. Jadi ada surat-surat masuk ataupun apapun, ya tugas saya untuk mengarsipnya. Sebegitu selesai ujian, itu langsung saya ditarik untuk menjadi tangan kanan dari bendahara kita, Ustadz Jianto. Di yayasan? Di yayasannya. Di yayasan. Itu 2005-2006. Karena 2006 itu teman-teman yang lain sudah mulai kuliah, saya belum dapat restu dari orang tua untuk kuliah, sehingga saya lanjut lagi pengabdian 2006 sampai 2007. 2007 juga di awal 2007, sekitar awal-awal tahun 2007 itu bulan-bulan Maret kalau tidak salah itu ada kegiatan pelatihan dai Tadrib Duat angkatan pertama itu di Depok waktu itu. Di Depok ya? Ya, selama 3 bulan. Nah pulang dari Tadrib Duat itulah ya, tugas ke daerah pertama itu di Mbai, Kabupaten Nagekeo. Itu tuh pengalaman tugas dakwah yang pertama ke daerah itu. Itu minta sendiri atau waktu itu ditugaskan sama lembaga itu? Ya memang kita ya